tapi harus kita imani nanti. Kata ulama, kal hisab, seperti hisab, apa? Perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan di mana setiap kita akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diadili kalau bahasa kita. Dihitung satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tiada henti-hentinya, yang tidak terputus, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga tidak ada satu detik pun waktu yang kita lalui dalam kehidupan kita ini terkecuali kita berada tenggelam dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga ditambah oleh Allah nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini, sekaligus menjadi majlis kita yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, untuk kita bersama-sama sekali lagi menjalankan kewajiban kita, menunaikan hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan ridha-Nya, Allah rahmati kita, Allah berikan karunia-Nya kepada kita semuanya, dan dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari dari kitab Risalatul Jami'ah, Risalah Jami'ah, yang kita baca juga tadi malam, dan kita lanjutkan lagi pada kajian kita subuh ini. Pengajian kita di subuh ini masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib kita imani, yang walaupun kita belum menyaksikannya dengan mata kita,
Disebutkan kemarin di antaranya as-sirat, jembatan, wal mizan, dan timbangan amal. Dan sampai kita tadi malam menyebutkan telaga. Dan kita ketahui bahwa setiap nabi diberi telaga oleh Allah, dan mereka akan berbangga antara mereka siapa yang paling banyak mampir di telaganya. Dan sudah dapat dipastikan yang paling banyak mampir di telaga yaitu telaga Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi adalah umat yang terbanyak masuk ke dalam surga, otomatis umat beliaulah yang akan banyak mampir di telaga Rasulullah SAW. Makanya di dalam hadis Nabi kita bersabda, ya ayyuhan nas, atau ya ma'syarasy syabab, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Wahai kalian, kata Nabi, menikahlah dan banyak-banyaklah punya anak. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan kalian nanti di hari kiamat. Artinya Nabi akan berbangga diri di hadapan nabi-nabi yang lain. Nih, saya paling banyak umatnya. Nih, saya paling banyak pengikutnya. Nih, saya paling banyak mencintanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan karunia oleh Allah untuk mampir dan minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Banyak-banyak berdoa. Kalau di dalam maulid diba itu kan ada doanya. Yang biasa baca maulid ad-dibai itu doanya, Allahumma asqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Ya Allah, minumilah kami dari telaga nabimu, yang mana apabila minum di situ satu teguk saja maka tidak akan haus lagi selama-lamanya. Doa minta sama Allah. Nah, wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan selain dari itu berupa urusan akhirat. Kata beliau, yang saya sebutkan di sini hanya beberapa contoh saja, jembatan, mizan, kemudian telaga. Masih banyak lagi sebenarnya selain daripada tiga itu yang nanti akan kita temui di akhirat, akan tetapi di sini wajib kita imani terlebih dahulu, wajib kita i'tiqadkan terlebih dahulu. Apa di antaranya? Di antaranya yang beliau tidak sebutkan di sini, tapi harus kita imani nanti. Kata ulama, kal hisab, seperti hisab, apa? Perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan di mana setiap kita akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diadili kalau bahasa kita. Dihitung satu persatu. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kita tanpa terkecuali, bahkan para nabi pun juga. Akan ada pengumuman nanti, liyaqum fulan bin fulan lil ardi 'ala Allah. Fulan bin fulan, ayo bangun, giliranmu sekarang
dibawa ke hadapan Allah. Maju satu, berhadapan langsung dengan Zat yang Maha Tinggi Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ala. Sampean bayangkan aja bagaimana keadaan kita berhadapan dengan Allah. Kita yang diciptakan dari air yang hina berhadapan dengan Sang Pencipta. Wah, keadaan yang serius. Jangankan kita, para nabi saja gugup. Apa gugup itu? Tegang. Padahal mereka orang yang tidak ada dosa. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada catatan buruk. Karena mereka para nabi ini derajatnya maksum. Makhluk yang tidak mungkin jatuh dengan perbuatan dosa, dijagakan oleh Allah secara khusus. Para nabi saja ketika hisab ini tegang, gugup, gemetar mereka. Allah ceritakan salah satu nabi di saat dia berhadapan dengan Allah di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Isa. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana keadaan Nabi Isa ketika berhadapan dengan Allah. Idh qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Kata Allah. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah kamu yang memerintahkan umatmu untuk menyembahmu? Kamukah yang merintahkan? Sehingga mereka banyak yang menuhankan kamu. Bukan saya, kata Allah. Allah Maha tahu. Cuman tetap dihisab, dipertanyakan. Dan kita terbayanglah pertanyaan Allah dengan Nabi Isa, pastilah pertanyaan yang lemah lembut, bukan dengan membentak atau menuduh, tidak. Halus, pasti lemah lembut. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang memerintahkan orang untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai sesembahan selain saya? Gemetar. Di dalam tafsir disebutkan saking takutnya Nabi Isa sampai tidak bisa berdiri, hanya dengan lutut saja. Berdiri tegak tidak bisa. Berdiri pakai lutut saja begini. Saking takutnya sampai-sampai lutut Nabi Isa itu nempel dengan tanah, tidak bisa diangkat lagi. Gemetar. Sambil menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak mungkin saya berucap dengan sesuatu yang tidak benar, ya Allah. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau saya yang memang mengajak mereka untuk menyembah saya, Engkau Maha tahu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diri saya, sedangkan saya tidak tahu apa yang ada di Zat-Mu, ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dijawab oleh Nabi Isa dengan sambil takut dan gemetar. Itu Nabi Isa. Apa kabar kita ini yang banyak dosa ini?
Yang mungkin Allah bertanya dengan kita dengan pertanyaan yang memojokkan, pertanyaan dengan nada yang sedikit keras. Waduh, tidak mampu kita. Tapi itu pasti harus dilalui hisab. Setiap kita pasti menghadapinya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, kata Nabi. Ada saatnya nanti antara Allah dengan hambanya itu didekatkan, berhadapan-hadapan, tidak ada perantara satupun. Tidak ada perantara seorang pun, langsung tanya-tanya sama Allah. Selesai keluar, masuk lagi, selesai keluar, masuk lagi. Kalau sudah keluar dari hisab itu, satu di antara dua pengumumannya. Ketika dia keluar dari situ, pasti ada pengumuman. Pengumuman boleh jadi pengumumannya laqad sa'ida fulan bin fulan sa'adatan la yashqa biha abada. Nih, orang ini dapat nilai kelulusan dari Allah, keberuntungan yang tidak akan celaka selama-lamanya, masuk surga berarti ya. Atau pengumuman yang model yang kedua, ketika seorang hamba keluar, pengumumannya oleh malaikat laqad syaqiya fulan bin fulan syaqawatan la yas'adu fiha abada. Ini orang ini dapat keputusan nilai dari Allah, celaka selama-lamanya, masuk neraka. Alhamdulillah. Dua itu aja, salah satu dari dua itu aja pengumumannya, tidak ada yang lain. Imma ketika dia keluar dapat pengumuman beruntung, atau ketika dia keluar dapat pengumuman celaka. Hisab dihitung. Masya Allah. Mana hebatnya Allah, maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kebesarannya Allah menghisab semua makhluk ini hanya dalam waktu setengah hari saja selesai. Coba bayangkan, yang dihitung makhluknya triliunan, mulai awal Allah ciptakan sampai akhir, jinnya, manusianya. Tapi Allah menghisab hanya dalam tempo setengah hari saja. Makanya Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran apa? Innallaha sari'ul hisab. Allah adalah zat yang cepat hisabnya. Ukuran setengah hari dunia, ya dari tadi berarti dari jam 6 sampai jam 12. Setengah hari dunia. Bukan setengah hari akhirat, karena kalau setengah hari akhirat itu lama, 500 tahun. Setengah hari di akhirat. Kan satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Jadi kalau setengah hari akhirat itu lama. Tapi tidak, kata ulama, setengah hari dunia hanya beberapa jam saja Allah menyelesaikan hisab semua makhluk ini. Masya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita yakini lah, setiap kita akan menjalani itu. Mudah-mudahan di saat kita dihisab, segala keburukan kita ditutupi oleh Allah dan dihapuskan dan diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beruntung itu Allah tutupi dosa-dosanya, Allah hapus. La ilaha illallah. Dipanggil, masuk. Nih cerita orang yang Allah sayangi. Nanti ketika dihisab, Allah takdirkan dia orang yang beruntung, masuk. Ketika dia masuk, ditutup sama Allah tirai. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang dengar, berduaan aja. Bahkan para malaikat pun tidak dengar percakapan, tutup. Allah tutup.
Ini dalam hadis disebutkan. Ditanya, fulan, kata Allah, ingat enggak kamu melakukan dosa-dosa ini? Oh, panjang catatan dosanya. Ya. Mau mengelak tidak bisa, mau berbohong tidak mungkin. Iya ya Allah, saya akui saya melakukan semua itu. Mulai takut dia, wah ini nyata masuk neraka nanti. Catatan sebanyak. Tapi bukankah dulu di dunia saya sudah bertaubat ya Allah? Saya minta ampun sama kamu. Kata Allah, betul, ya. Kamu sudah bertobat. Makanya kata Allah, di dunia saya tutupi dari orang-orang, di sini pun saya tutupi. Makanya saya turunkan tirai ini biar ada yang tahu. Maha kasih sayangnya Allah. Allah tutupi kekurangan kita di hadapan makhluk semuanya. Sembunyikan sama Allah. Makanya saya turunkan tirai ini, kata Allah. Jangankan orang lain, malaikat saja tidak dengar pembicaraan kita ini. Wahai hambaku, ya ibadi, inni satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha laka fil akhirah. Wahai hambaku, kata Allah, dulu ketika di dunia saya tutupi perbuatan burukmu ini, sekarang saya ampuni semua dosa-dosa. Keluar, bilang sama malaikat, saya dapat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia berdosa, melakukan dosa, tapi Allah pandang dia dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan ridhonya, selamat. Tiba-tiba keluar, Allah turunkan tirai, sudah, tidak ada lagi pembicaraan dosa-dosa ini, habis dan dihapus semuanya. Semuanya orang yang menunggu saat itu hanya mendengar pengumuman fulan bin fulan ini masuk surga. Allah tutupi sampai ke akhirat. Beruntungnya orang itu. Beruntungnya hamba ya. Masya Allah. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah ampuni, Allah tutupi di dunia sampai di akhirat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga Allah berlaku kepada kita dengan sifat karunia-Nya, bukan dengan sifat adil-Nya. Itu ada doanya, Allahumma amilna bifadlik wa la tu'amilna biqisti adlik. Ya Allah, berlakulah dengan saya dengan sifat karunia-Mu. Jangan Engkau perlakukan saya dengan sifat adil-Mu. Orang itu kalau Allah hisab dengan sifat adilnya Allah, pasti binasa. Pasti binasa. Kalau Allah menghisab seseorang dengan keadilan, hancur, tidak ada yang sanggup. Ayo, kalau kita mau dengan sifat keadilan, berapa amalmu, berapa nikmat yang saya beri? Ayo, kalau mau adil. Semua amal kita seumur hidup dibanding dengan satu nikmat Allah, habis. Belum lagi amal-amal yang nikmat-nikmat yang lain, belum dosa-dosa, tidak bisa. Makanya kata ulama, kalau Allah berlaku adil dengan hambanya, binasa. Tidak ada yang bisa selamat kalau Allah berlaku adil. Orang yang selamat itu kalau Allah berlaku dengan dia dengan sifat karunia-Nya. Yang amal satu, Allah kasih pahala 700. Nah, itu baru bisa selamat. Tapi kalau amalnya satu, pahalanya satu, dengan adil dan keadilan, tidak bisa, hancur, binasa. Nah, dosa 10, maksiat 10, dosanya 10, habis.
Tapi Allah kadang-kadang dengan karunia-Nya dosanya 10, maksiatnya 10, kadang dosanya 1 saja. Amalnya 1, kadang pahalanya tidak ternilai. Seperti puasa, kita puasa sehari, itu pahalanya tidak ternilai. Itu kalau Allah mau adil, bisa kita tidak sanggup. Tapi Allah berlaku dengan fadl, dengan karunia-Nya. Jadi kalau ada orang bilang Allah tidak adil, memang kalau Allah adil hancur. Kalau Allah adil, tidak mampu kita. Seandainya Allah bersikap adil dengan kita, setiap kali kita maksiat langsung dihukum, maksiat langsung dihukum. Siapa sanggup? Sehari berapa kali maksiat kita? Ayo yang protes mengatakan Allah tidak adil. Ayo kalau mau adil, tambah hancur. Allah memang tidak adil. Maksiat kita tiap hari, tapi tidak tiap hari dihukum sama Allah. Kemungkaran kita setiap saat, tapi tidak setiap saat kita dihukum. Kadang-kadang dalam setahun, 2 hari aja Allah kasih sakit. Hukumannya itu aja. Itu pun sebagai sarana penghapus dosa. Masya Allah. Jadi jangan coba-coba minta keadilan dengan Allah, hancur gitu. Makanya doa para ulama tadi, Allahumma amilna bi fadlik wa la tu'amilna bi adlik. Perlakulah kami dengan karuniamu, jangan kau lakukan kami dengan keadilanmu ya Allah. Hancur gitu. Masya Allah. Nah itu hisabnya, semuanya akan dijalani. Seperti apa lagi contohnya kata ulama? Seperti lagi contohnya kasyafa'ah. Syafaat itu nanti ada di akhirat. Wajib kita yakini karena ayat Al-Qur'annya ada yang menceritakan syafaat dan hadisnya juga ada. Dan disebutkan di kitab ini. Hisab tadi sudah disebutkan, syafaat juga sudah disebutkan. Ada itu. Syafaat nanti di akhirat. Apa itu syafaat? Syafaat itu talabul khair minal ghair bil ghair. Itu definisinya syafaat. Meminta kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Itu syafaat. Ada 3 orang, ada 3 pihak nih, berarti gambarannya A, B, C. Si B ini minta kepada si A untuk kebaikan si C. Itu syafaat. Meminta dari orang lain untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia minta kepada orang lain untuk dirinya sendiri, bukan syafaat. Atau untuk orang lain tapi mintanya ke dirinya sendiri, ya enggak. Syafaat itu 3. Minta kepada orang lain untuk orang lain. Syafaat. Seperti kita ngomong dengan bos kita, bos naikkan penggajinya si Anu. Nah itu syafaat. Kita minta kepada bos untuk keuntungan orang lain, bukan keuntungan kita. Syafaat. Jadi Rasulullah SAW minta kepada Allah untuk keselamatan umat. Itu syafaat. Dan itu ada nanti di hari kiamat sebagai bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah. Apa gunanya syafaat? Kan yang menyelamatkan ya Allah, Allah juga. Kenapa Anda Allah aja langsung? Pamannya ini mintakan syafaat kepada Allah supaya ini diampuni. Ngapain harus ada ini? Langsung aja dia Allah, ampuni kamu ya. Bisa aja. Terus apa gunanya syafaat? Syafaat itu gunanya supaya orang tahu mana orang-orang yang spesial di hadapan Allah.
Jadi orang-orang yang mungkin menganggap Rasulullah hanya manusia biasa, nanti di akhirat baru dia tahu, oh ternyata ini orang yang bisa menyelamatkan orang banyak ya. Bahkan yang menyelamatkan ya Allah juga ujung-ujungnya, tapi melalui perantara Nabi, biar orang tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukan para ulama, bagaimana kedudukan orang-orang soleh. Karena yang punya syafaat itu bukan hanya para nabi saja. Selain nabi juga ada yang Allah berikan syafaat. Ada. Kalau ke para nabi jelas, setiap nabi itu punya syafaat. Nabi-nabi semuanya. Selain para nabi ada. Di dalam hadis Nabi menyatakan, yashfa'u yawmal qiyamah thalathatun, memberi syafaat nanti di hari kiamat 3 golongan. Di dalam hadis ini 3, tapi bukan berarti hanya 3 ini saja, ada lagi yang lain. Siapa? Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid ini akan memberi syafaat nanti di hari kiamat. Para ulama itu juga punya syafaat, mampu menyelamatkan orang lain nanti di hari kiamat. Begitu pula orang-orang yang mati syahid mampu menyelamatkan orang lain nanti di hari kiamat. Syafaat. Di dalam riwayat yang lain termasuk hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan, tentunya sekedar hafal aja belum cukup. Hafal dan mengamalkan Al-Quran, maka dia mampu memberikan syafaat kepada keluarganya, menyelamatkan yang asalnya umpamanya saudaranya atau sepupunya divonis masuk neraka karena dia seorang penghafal Al-Quran. Dia meminta kepada Allah, ya Allah batalkan vonis nerakanya, masukkan dia ke dalam surga. Boleh, punya hak nanti mereka di hari kiamat. Masya Allah. Jadi banyak nanti ya, banyak. Kita ini tidak tahu masuk syafaat bagian siapa, tidak tahu. Kalau bisa kita punya target dalam hidup kita, saya pengen ngasih syafaat. Itu target. Jangan kita punya target rendah. Apa? Saya berharap syafaat si fulan, saya berharap syafaat si fulan. Ya bagus saja. Tapi tingkatkan semangat kita. Saya pokoknya nanti di akhirat mau saya yang menyelamatkan orang. Saya tidak mau berharap dengan orang. Gitu. Urusan akhirat naikkan semangat, naik pangkat. Jangan kita merasa cukup jadi orang beriman biasa aja. Saya pengen kasih syafaat orang nanti. Saya pengen nanti di akhirat saya yang bagi-bagi, bukan saya termasuk yang mengemis. Gitu. Jadi semangat, beramal semangat, beribadah semangat, sungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Tapi tetap dalam hati berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW atau siapapun. Jadi umat Nabi Muhammad ini tidak tahu nanti terselip si fulan ini terselip dalam syafaatnya siapa, tidak tahu. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad, bersambung-sambung, bersambung-sambung. Misal Rasulullah sendiri syafaatnya sudah luar biasa, luas. Ada lagi yang tidak masuk dalam lingkupan syafaat Nabi. Tapi ada seperti Uwais Al-Qarni.
Di dalam hadis Nabi mengatakan nanti Uwais Al-Qarni ini di akhirat Allah berikan dia kemampuan untuk memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad sebanyak jumlah kambing kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Ada suku Rabi'ah, suku Mudhar. Dua suku ini orang di Arab sana terkenal, mereka itu punya kambing banyak, kambingnya jutaan. Jadi Nabi mengatakan ini Uwais Al-Qarni nanti di hari kiamat dia Allah berikan wewenang untuk memberi syafaat kepada orang-orang sejumlah kambingnya suku Rabi'ah dan Mudhar. Banyak. Itu Uwais Al-Qarni bisa memberi syafaat jutaan orang. Uwais Al-Qarni. Dan berapa banyak yang seperti Uwais ini? Amalnya, hatinya, solehnya. Jadi bukan Uwais saja. Yang seperti dia juga akan Allah berikan yang seperti itu. Jadi yang ada umat Nabi yang mungkin tidak masuk dalam lingkupan syafaat Nabi bisa jadi terselip di syafaatnya Uwais, terselip di syafaatnya Abu Yazid Al-Bustami, terselip di syafaatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nyambung ya. Itu kelebihan umat Rasulullah SAW. Makanya wajar kalau umat Nabi, umat yang paling banyak masuk surga, karena Allah jadikan saling terhubung satu dengan yang lain. Ada yang belum dapat syafaat sama sekali, belumkah dapat? Itu soleh, orang soleh fulan itu masih kuotanya masih ada. Kesana, masuk ke sana. Ya Allah, alhamdulillah. Insyaallah panjang umur sehatul afiah, masih panjang pembahasan tentang syafaat ini karena kita akan jelaskan macam-macam syafaat Nabi besar Muhammad SAW dan hal-hal yang berkaitan masih perkara-perkara akhirat ya. Sebelum masuk ke bab fikih sudah terakhir pembahasan ini akan berbicara tentang hal-hal akhirat, perkara-perkara akhirat. Mudah-mudahan panjang umur sehatul afiah. Allah izinkan, Allah perkenankan kita bertemu kembali di tempat ini, di masjid kita yang mulia ini, di majelis kita yang penuh berkah ini, insyaallah di pengajian kita di waktu yang akan datang, di bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah sampai sini dijadikan penghapus dosa-dosa kita, dijadikan pengangkat derajat kita, dan menjadi saksi kita, tanah-tanah yang kita injak memberikan saksi kepada Allah bahwasanya kita telah berjalan untuk Allah dan berjalan untuk menuntut ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Dan saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada jamaah Masjid Besar Al-Jamal, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang sudah berkenan mau memberikan infaknya kepada Pondok Pesantren Darut Taufik yang kami kelola ada di Samarinda, yang kemarin dibagikan untuk amplopnya. Saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darut Taufik mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang memberi infak maupun yang belum bisa memberikan infak, Allah murahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, dilipat gandakan pahala, diganti oleh Allah dengan gantian yang berlipat ganda. Insyaallah yang belum haji Allah mudahkan naik haji, yang belum umrah Allah sampaikan bisa melaksanakan ibadah umrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, yang belum bisa rumah Allah mudahkan bisa punya rumah, yang belum punya kendaraan Allah mudahkan bisa punya kendaraan. Berkah Nabi Muhammad SAW dan berkah bulan Ramadan dan berkah infak dan sedekah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari penyakitnya, dan kita nih sakit semua nih, kita semua sakit, walaupun jasad kita sehat tapi hati kita banyak penyakitnya. Ada sombong, ada ujub, ada riya, ada hasud, ada iqid, berpenyakit kita ini semuanya.
Mudah-mudahan yang ada sakitnya, baik jasadnya maupun hatinya, Allah sembuhkan, Allah bersihkan, Allah jauhkan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya yang memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu salih ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin faqihna fid din 'allimna ta'wil wa lana sawa'i sabil waj'alna min al-'ulama'i al-'amilin wa siratikal mustaqim. Allahumma akrimna min nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal dari Allah. Hadza minni wa 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi